Cara mengatur keuangan. Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku, Mama Al Gibran. Welcome to my back to channel. Oke, di video kali ini Mama Al Gibran mau membagikan tips seputar cara mengatur keuangan rumah tangga atau keuangan keluarga ya, supaya keuangannya tidak boros dan bisa menyisihkan untuk saving menabung. Nah, kali ini itu di sini saya akan membahas seputar keuangan ini, di mana saya membagikan tips kepada bunda-bunda atau ngemis untuk mengatur keuangan rumah tangga kita supaya kita itu bisa terarah dan bisa untuk menghemat ya. Oke, di sini ada satu cara yaitu anggaran keuangan keluarga. Anggarkan pada keuangan rumah keluarga ini pada buku agenda ataupun buku yang tidak terpakai, dan bisa juga untuk membeli binder yang sudah praktis di toko online. Nah, seperti misalnya kali ini saya mempraktekkan di salah satu binder aku, di mana keuangan rumah tangga aku itu terarah dengan setiap bulannya yang telah saya belajar budgeting dari mulai September sampai mau September kembali, yaitu selama 1 tahun ya. Dan di mana di setiap bulannya di sini saya selalu mengevaluasi untuk anggaran keuangan keluarga aku dalam kategori beberapa pos-pos keuangan yang telah saya tulis dan saya cantumkan beberapa detail untuk budgeting keuangan rumah tangga aku. Oke, setelah di nomor 1 yang telah kita bahas anggaran keuangan keluarga ini, lanjut next ini kedua, yaitu gunakan rumus 50 30 10 per 10. Nah, kali ini saya tulis untuk rumus yang pertama, saya bahas terlebih dahulu, yaitu mengenai rumus 50% memenuhi kebutuhan biaya hidup. Seperti halnya di sini ada contoh biaya sekolah, listrik, dan lain sebagainya. Dan di mana biaya 50% dari rumus ini itu dari total pendapatan keluarga digunakan untuk memenuhi kebutuhan biaya hidup. Di sini juga tercantum biaya hidup seperti belanja buah-buahan, dan di sini juga ada belanja sayuran dan lain sebagainya. Pergunakan semaksimal mungkin 15% ini untuk memenuhi kebutuhan biaya sehari-hari. Seperti biaya sekolah juga sudah termasuk dalam kebutuhan biaya hidup, dan listrik itu sudah termasuk juga dalam kebutuhan biaya hidup, serta kategori di biaya bulanan misalnya kayak belanja sayur dan lain sebagainya. Oke, yang 30% di sini saya akan membahas mengenai untuk pembagian membayar cicilan hutang, di mana pembagian cicilan hutang ini pendapatan keluarga yang digunakan untuk membayar cicilan hutang, semisal untuk cicilan KPR rumah ataupun cicilan hutang di orang lain, entah itu 100, 200, 300, ataupun jika memang gak ada cicilan untuk KPR atau hutang yang lainnya, bisa kita save uang ini untuk 30% nya buat kita tabungkan di masa depan nanti. Nah, dan yang ketiga itu 10%. Di sini saya akan membahas 10% untuk pembagian tabungan atau investasi, di mana tabungan pendidikan atau untuk menginvestasikan Antam. Nah, di mana 10% dari total pendapatan keluarga digunakan untuk tabungan investasi itu sangat berguna sekali, karena di mana tabungan ini bisa nanti kita pergunakan untuk di kemudian hari ketika kita tidak mempunyai uangnya. Misalnya kita aja bisa menabungkan uang ini di buku saving fund, dan kita bisa untuk mempergunakannya untuk beli cincin atau Antam atau untuk invest tabung pendidikan anak. Ini sangat berguna sekali kalau kita belajar menabung untuk keperluan anak kita nanti di masa depannya. Nah, setelah selesai di investasi tabungan di 10% ini, lanjut ada 10% lagi, yaitu mengenai kebutuhan dana sosial, di mana kebutuhan dana sosial itu ini adalah pendapatan keluarga yang digunakan untuk kebutuhan dana sosial seperti membayar iuran warga. Bisa juga di dana sosial ini kita kategorikan sebagai dana lainnya atau dana tak terduga, di mana dana ini harus kita keluarkan 10%-nya untuk persiapan mengenai biaya yang sekiranya mendadak ya. Oke, ini adalah rumus yang dipergunakan di kategori kedua, yaitu menggunakan rumus 50, 30, 10, dan
untuk tips keuangan keluarga menghemat supaya kita itu bisa menyimpan uang sebagian dari pendapatan kita atau pendapatan suami sebagai investasi ataupun bisa untuk menabung serta mengalokasikannya ke dalam kebutuhan keluarga. Nah, selanjutnya di kategori yang ketiga itu adalah konsisten dan disiplin, di mana kita harus memulai prinsip ini untuk memulai di setiap budgetnya karena kita perlu konsisten untuk mengatur keuangan dalam pos keuangan rumah tangga kita, dan kita juga perlu disiplin untuk mengalokasikan setiap pos-posnya dan membelanjakan setiap minimal yang udah kita terterakan pada buku anggaran budgeting ini. Keutamanya kita belajar ini itu yaitu kita bisa menjadi lebih menghemat dari pengeluaran yang sebelumnya besar menjadi kecil, dari yang tadinya tidak bisa menabung menjadi bisa menabung, dari yang tadinya sangat boros menjadi bisa menyisihkan sebagian penghasilan atau uangnya untuk kebutuhan di kemudian hari. Dan pada dasarnya mengatur keuangan rumah tangga tidak jauh berbeda dengan mengatur keuangan pada umumnya. Harus lebih besar tiang daripada pasang, alias uang yang masuk harus lebih besar daripada uang yang dikeluarkan. Oleh karena itu, mengetahui secara rinci cash flow keuangan keluarga sangat penting untuk memastikan kamu dan keluarga masih on track dalam menjalankan rencana keuangan yang telah ditetapkan. Pastikan untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran secara teliti setiap bulannya ya moms, termasuk pengeluaran yang tidak diduga, semisalnya biaya untuk perbaikan pipa ataupun mengenai peralatan rumah tangga yang memang kebetulan harus diganti, itu kita harus memastikannya untuk biaya tersebut juga. Jadi kaget dengan angka atau rekening yang tiba-tiba menipis di tengah bulan, sekarang tidak lagi ya, berkat kita itu belajar memanage keuangan melalui budgeting ini. Cash flow ini juga sangat berguna bagi kamu dan keluarga kamu untuk mereview rencana keuangan yang telah dibuat. Setelah dijalankan, apakah keluarga dan mengikuti secara disiplin atau kamu atau keluarga merasa kesulitan? Apapun itu, yang pastinya kita telah belajar mencoba untuk menghemat di setiap keuangan keluarga kita serta mencatatnya dalam buku budgeting kita. Tetap semangat walaupun di 1 bulan 2 bulan keadaan untuk memulai budgetingnya boncos. Terus mulai lagi di bulan selanjutnya. Oke, terima kasih yang telah menonton. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment.